Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penggunaan dan pengelolaan mikroskop. Yang beranggotakan Aidisti Ayuri Dityas, Firdias Astriasa Fitri, Nur Novita, dan yang terakhir Siva Nur Khairiyah. Di sini ada beberapa materi-materi pembelajaran. Yang pertama, ada cara menggunakan mikroskop. Yang kedua, ada cara mikroskop. Yang ketiga, ada cara memperbaiki dan memasang mikroskop. Dan yang terakhir, ada cara pemeliharaan dan perawatan pada mikroskop. Nah, di sini ada cara menggunakan mikroskop. Pertama-tama itu, letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapan kita. Lalu, bersihkan lensa dan cermin dengan menggunakan kertas tisu. Setelah dibersihkan, pasangkan lensa okuler dengan perbesaran lemah. Mengapa pengamatan preparat harus dimulai dengan perbesaran lemah? Karena untuk mempermudah mencari objek yang akan kita amati. Agar didapat medan penglihatan revolver, sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif, yang searah dengan lensa okuler dan tubus okuler. Kemudian, putarlah cermin mikroskop ke arah sumber cahaya, sambil melihat melalui lensa okuler, sehingga diperoleh medan yang terang tanpa bayangan benda lain. Selanjutnya, letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja, lalu jepitlah dengan penjepitnya, sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondensor menembus kaca benda. Nah, untuk mencari fokus, ada dua cara. Untuk perbesaran lemah, lensa okuler dengan 2 kali, dan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali. Dapat diartikan bahwa preparat diamati dengan perbesaran 50 kali. Dengan cara menurunkan lensa okuler serendah mungkin. Lensa objektif juga diturunkan sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparat. Setelah itu, arahkan salah satu mata kalian ke lubang lensa okuler 5/9 sambil memutar makrometer sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas. Nah, untuk perbesaran kuat, lensa okuler besaran 12,5 dan lensa objektif dengan perbesaran 60 kali, sehingga preparat dapat diamati dengan perbesaran 750 kali. Mulailah dengan menutup preparat dengan kaca penutup, lalu naikkan kondensor sampai mau menyentuh kaca preparat. Kemudian, bukalah diafragma selebar-lebarnya dan turunkan lensa objektif sampai hampir menyentuh kaca penutup preparat. Setelah makrometer, naikkan lensa objektif sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas. Nah, setelah mikroskop selesai digunakan, bersihkanlah lensa objektif dengan menggunakan silol dan letakkan mikroskop pada tempatnya kembali. Selanjutnya ada cara membongkar mikroskop. Ada 4 cara. Yang pertama, putar sedikit lensa okuler, lalu ditarik perlahan lensa okulernya dari tempatnya, sehingga terlepas. Yang kedua, putarlah lensa objektif satu persatu hingga bisa dilepaskan dari tempatnya. Yang ketiga, putarlah pengunci yang berada di samping lensa okuler dengan tabung mikroskop. Yang keempat, lepaskan komponen-komponen optik yang menempel pada bagian mekanik seperti kondensor atau diafragma cermin dengan hati-hati. Baik, selanjutnya ada cara memperbaiki dan memasang mikroskop. Cara memperbaiki mikroskop diantaranya adalah melepaskan semua komponen atau bagian optik yang menempel pada bagian mekanik, seperti lensa, kondensor, diafragma, dan cermin.
lalu melakukan perbaikan dan penyetelan fungsi-fungsi bagian mekanik yang mengalami kerusakan, seperti tabung turun sendiri, makrometer atau pengatur kasar, dan mikrometer atau pengatur halus yang mengalami kerusakan. Nah, untuk kerusakan tabung turun sendiri ini biasanya untuk jenis mikroskop cahaya. Lalu selanjutnya melakukan pembersihan pada bagian-bagian optik atau lensa dengan cara dibongkar baik lensa okuler, lensa objektif, kondensor, dan cermin. Lalu selanjutnya melakukan pembersihan pada bagian bodi mikroskop dengan pengkilap atau pembersih lainnya sesuai dengan tingkat kekotoran mikroskop. Selanjutnya, yang kelima itu melakukan pemasangan bagian optik ke bagian mekanik. Setelah melakukan pemasangan atau perbaikan atau bisa disebut servis, alangkah baiknya kita memberikan label atau tanda bahwa mikroskop sudah diservis. Nah, biasanya penulisan labelnya ini terdiri dari tanggal servis dan identitas reparator. Lalu selanjutnya itu memberi penutup pada mikroskop dengan plastik untuk meminimalkan kena kotoran atau debu dari luar. Nah, selanjutnya ini ada cara memasang mikroskop. Nah, yang pertama ini penempatan mikroskop. Jadi tempatkan mikroskop di atas meja datar yang stabil, berukurannya memadai, dan tidak terlalu tinggi. Mikroskop harus ditutupi kain atau tirai dan ditempatkan jauh dari jendela. Alas mikroskop dengan kain segi 4. Kalau tidak ada kain alas khusus, gunakan kain tebal. Lalu yang kedua, merancang lampu mikroskop. Bila mikroskop dilengkapi dengan cermin, Anda dapat membuat sebuah lampu untuk iluminasi. Sebuah bola lampu porselen dipasang pada alas kayu dan dimasukkan ke dalam kotak kayu atau kaleng dengan lubang cahaya. Buat celah di bagian atas kotak agar bola lampu tidak terlalu panas. Nah, berikut di samping ini ada gambar merancang lampu mikroskop. Selanjutnya ada alternatifnya, yaitu dapat dipasang pintu celah di atas lubang cahaya yang berfungsi sebagai shutter atau katup pengatur cahaya. Gunakan bola lampu opak 100 watt jenis daylight, berwarna biru atau putih. Lalu selanjutnya itu memasang perlengkapan mikroskop. Jadi, pasang lensa objektif pada tempatnya dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, kita memasang lensa objektif yang ukurannya 3 kali, 10 kali, kemudian kita memasang lensa objektif yang ukurannya 40 kali. Setelah itu, kita memasang lensa objektif yang ukurannya 100 kali. Nah, pemasangan lensa objektif ini harus searah dengan jarum jam dan harus dipakai dengan minyak imersi. Setelah memasang lensa objektif, lalu selanjutnya kita memasang lensa okuler pada tempatnya. Kemudian memasang kondensator di bawah meja objek dan memasang cermin pada kaki mikroskop. Lalu selanjutnya ini ada penempatan lampu mikroskop. Bila digunakan iluminasi elektrik, tempatkan lampu 20 cm di depan mikroskop menghadap cermin. Atur posisi lampu sedemikian rupa sehingga tepat menyinari bagian tengah cermin. Bila lampu dilengkapi dengan sebuah lensa, filamen bola lampu diproyeksikan pada selembar kertas yang menutupi cermin. Hal ini memungkinkan pemusatan sinar secara lebih tepat. Pada beberapa jenis lampu lainnya, bola lampu diputar hingga diperoleh bayangan filamen yang jelas. Nah, berikut di samping ini ada gambar penempatan sumber cahaya atau penempatan lampu mikroskop. Lalu, ada pengaturan awal cermin mikroskop. Gunakan sisi cermin yang datar, lepaskan semua filter warna,
Kemudian buka diafragma hingga maksimum. Naikkan kondensator, lalu letakkan selembar kertas putih tipis di depan lensa di bagian atas kondensator. Kemudian, kertas tersebut harus memperlihatkan bayangan bola lampu elektrik yang dikelilingi suatu lingkaran cahaya. Atur cermin sedemikian rupa hingga diperoleh bayangan bola lampu tepat di tengah lingkaran cahaya itu. Bila digunakan cahaya matahari, atur cermin sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan jumlah cahaya yang melewati kondensator. Nah, berikut gambarnya, gambar pengaturan cermin mikroskop. Nah, lalu ada pemusatan kondensator. Ini bila diperlukan. Nah, kondensator ini harus dipusatkan dengan benar. Biasanya saat melakukan pemusatan kondensator, hal ini sering diabaikan. Nah, cara-cara pemusatan kondensator yang pertama adalah letakkan preparat tanpa kaca penutup di atas meja mekanis. Lalu turunkan kondensator, kemudian buka diafragma, lalu periksa preparat dengan objektif pembesaran lemah 3 kali, 5 kali, atau 10 kali. Lihat preparat melalui okuler dan fokuskan. Lalu tutup diafragma, kemudian lingkaran cahaya buram dikelilingi lingkaran gelap akan tampak dalam lapangan pandang. Lalu selanjutnya itu naikkan kondensator perlahan-lahan sampai tepi lingkaran cahaya terfokus dengan jelas. Kemudian atur posisi cermin sedemikian rupa sehingga lingkaran cahaya tepat terpusat pada atau bertumpah tindih dengan area terang yang dikelilingi zona gelap. Selanjutnya, atur tombol pemusat kondensator sampai lingkaran cahaya tepat terpusat pada lapangan pandang. Kemudian, periksa menggunakan lensa objektif yang lain. Nah, berikut di samping kanan ini ada gambar pemusatan kondensator. Selanjutnya, pengaturan diafragma. Nah, buka diafragma maksimal, lepaskan okuler dan lihat ke dalam tabung. Permukaan lensa objektif sebelah atas akan tampak dipenuhi suatu lingkaran cahaya. Lalu, tutup diafragma perlahan-lahan hingga lingkaran cahaya menutupi hanya sepertiga permukaan lensa. Lakukan hal ini untuk setiap objektif yang akan digunakan. Kemudian ada pengaturan okuler. Okuler yang ukurannya 5 kali dan 10 kali cukup baik digunakan dalam laboratorium medis. Okuler pembesaran kuat meningkatkan magnifikasi objek, tetapi mungkin tidak meningkat detail objek secara bermakna. Okuler yang digunakan merupakan pilihan individual. Lalu pengaturan binokuler. Bila digunakan mikroskop binokuler, jarak antar pupil mata dapat diatur agar sesuai dengan operator. Lalu pemfokusan okuler. Salah satu tabung okuler, biasanya yang kiri, memiliki pengatur fokus. Bila pengatur fokus berada di tabung okuler kiri, tutup mata kiri Anda, gunakan objektif 40 kali, fokuskan bayangan objek yang dilihat dengan mata kanan menggunakan okuler kanan. Kemudian, tutup mata kanan Anda dan lihat melalui okuler kiri. Bila bayangan objek sudah jelas, pengaturan tidak perlu dilakukan lagi. Bila bayangan objek tidak jelas, putar pengatur fokus sampai bayangan objek terfokus. Dengan begitu, mikroskop telah diatur untuk menyesuaikan penglihatan binokuler Anda. Saya, Firdias Astia Safitri, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah cara pemeliharaan dan perawatan pada mikroskop. Keawetan mikroskop dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu usia mikroskop, di mana jika semakin tua usia mikroskop, maka keawetannya juga akan semakin rentan. Yang kedua yaitu intensitas pemakaian. Jika mikroskop semakin sering dipakai, maka kemungkinan rusaknya juga akan semakin besar, sehingga keawetannya juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir yaitu perilaku pemakai. Jika mikroskop dipakai oleh orang-orang yang ceroboh, maka kemungkinan rusaknya juga akan semakin besar, sehingga keawetannya juga akan semakin rentan. Selanjutnya ada ketentuan dalam perawatan mikroskop.
Dikutip dari Panduan Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA dari Kemendikbud pada tahun 2017, berikut adalah hal-hal yang wajib diketahui dalam rangka perawatan mikroskop supaya mikroskopnya lebih awet. Yang pertama yaitu disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silika gel yang bersifat higroskopis, sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab atau diletakkan dalam lemari yang diberi lampu untuk mencegah timbulnya jamur. Selanjutnya, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain panel. Untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop, dapat digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Selanjutnya, lensa-lensa mikroskop seperti lensa okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Hindari membersihkan lensa dengan menggunakan sapu tangan atau lap kain. Selanjutnya, sebelum menyimpan, bersihkan mikroskop selalu, terutama bersihkan semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa dapat mengaburkan dan menyebabkan goresan sehingga dapat menurunkan ketajaman lensa. Selanjutnya, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Pada penggunaan silol harus hati-hati, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop non-optik karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik, dan juga hindari menggunakan larutan silol pada bagian lensa. Selanjutnya, meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan apabila mikroskop yang digunakan adalah mikroskop listrik. Selanjutnya, beberapa petunjuk menggunakan mikroskop dengan menerapkan prinsip perawatan agar dapat bertahan lama yaitu selama menggunakan perbesaran kuat, dilarang menggerakkan alat pemutar kasar, sebab semakin kuat atau besar kekuatan lensa, panjang tubus lensa objektif semakin panjang, sehingga jarak antara lensa objektif dengan gelas objek semakin dekat. Menggerakkan pemutar kasar, ada kemungkinan lensa objektif dan gelas objek saling bersentuhan. Hal ini dapat berakibat lensa atau gelas objek pecah. Untuk lensa objektif dengan perbesaran 100 kali, biasanya perlu penambahan minyak imersi agar lensa objektif yang digunakan semakin tebal sehingga lebih sulit ditembus cahaya. Tanpa minyak imersi dapat mengalami kesulitan untuk menemukan bayangan objek. Untuk membersihkan minyak imersi yang menempel pada lensa objektif, digunakan silol yang diteteskan pada kertas lensa, kemudian dioleskan pada lensa objektif sampai tak ada lagi minyak imersi yang menempel pada lensa objektif. Selanjutnya, selama penggunaan mikroskop, sebaiknya meja objek tetap diatur dalam posisi datar agar menghindarkan adanya air atau larutan lainnya yang tumpah dan mengotori mikroskop. Selanjutnya, dilarang menyentuh lensa dengan jari tangan atau kain yang kasar, kotor, basah, atau berminyak. Dan yang terakhir, reflektor mudah terlepas. Maka, saat memindahkan mikroskop, pegang tangkainya menggunakan tangan kiri, topang bagian kaki mikroskop dengan tapak tangan kanan, atau sebaliknya. Selanjutnya ada cara menggunakan mikroskop agar cara penyimpanan mikroskop agar menambah daya awet, yaitu dengan cara menyimpan dalam lemari tertutup yang dihangatkan dengan lampu listrik 10 watt agar suhu dalam lemari lebih tinggi 5 derajat Celcius dari suhu kamar. Lemari yang dapat menyimpan 1-4 mikroskop cukup diberi 1 buah lampu saja. Nah, sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.